Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Workaholic Channel. Kali ini akan memperbaiki satu unit kulkas 2 pintu merek Toshiba. Masalah dari kulkas ini atau keluhan dari pemiliknya yaitu ruang pintu atas beku tapi sangat lama, kemudian di ruang pintu bawah tidak dingin sama sekali. Ini dia tipe kulkasnya, Toshiba GR-R25ET. Setelah mengeluarkan semua barang yang ada di bagian pintu atas, di sini kita bisa lihat bunga es tembus sampai keluar dari casing. Bunga es yang menumpuk atau yang ngeblok inilah yang menyebabkan sampai kulkas di bagian pintu atas bekunya lama dan di bagian pintu bawah kurang atau tidak dingin. Bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Simak videonya hingga selesai. Pertama-tama kita lepaskan dulu rak pembuat es kotak ini dengan mendorongnya ke kanan. Raknya kita keluarkan karena casing penutup yang putih ini akan kita buka dengan cara melepaskan keempat sekrupnya. Kemudian tinggal kita tarik menggunakan tang runcing di sisi sebelah kiri dan kanan agar terlepas dari kancingnya. Tinggal kita tarik. Jika agak keras kita bisa siram-siram terlebih dahulu karena mungkin lengket karena bunga es. Oke, di sini casing putih sudah terlepas dan terlihat di sini bunga es yang menumpuk atau ngeblok, dan ini akan kita siram terlebih dahulu karena penutup yang kedua juga akan kita lepaskan. Kita cabut terlebih dahulu, matikan kulkasnya. Tadi kita sudah lihat kipasnya berputar. Kemudian talang air yang belakang ini akan saya lepaskan. Saya akan mengetes apakah kulkas ini pembuangannya buntu atau tidak. Karena masalah ruang pintu bawah tidak dingin juga bisa disebabkan karena pembuangannya mampet. Oke, di sini kita siram-siram terlebih dahulu agar casing yang kedua ini bisa kita lepaskan. Di sini ada 2 skrup yang akan kita buka. Kemudian casing sama seperti tadi, kita tinggal tarik, kita lepaskan dari kancingnya. Di bagian atas ada 2 kancing dan bagian kiri kanan juga masing-masing ada 2 kancing. Kita tarik ke depan, bagian bawah kita angkat sedikit dan tarik keluar. Ya, di sini kabelnya terjepit oleh bunga es. Kita akan siram semuanya, cairkan terlebih dahulu. Ya, kita siram-siram saja seperti ini, tidak masalah. Cairkan semua esnya. Oke, sekarang saya akan mengecek pembuangannya. Ya, ternyata pembuangannya tidak mampet, lancar di sini. Berarti pembuangan tidak ada masalah. Ada beberapa penyebab sampai kulkas mengalami ngeblok atau bunga es menumpuk seperti itu. Pertama, kipas tidak berputar. Tapi tadi kita lihat di awal kipasnya bagus. Kemudian yang tadi saya sebutkan pembuangan mampet, tapi sudah kita pastikan pembuangan juga lancar. Jadi penyebab lainnya bisa terjadi karena heater atau thermofuse yang putus atau rusak. Jadi di sini kita akan mengecek heater
dan thermofuse-nya menggunakan avometer. Di sini dua kabel dari heater masing-masing berwarna putih dan kabel thermofuse berwarna abu-abu dan pink. Saya akan mengukur dua kabel dari heater terlebih dahulu yang berwarna putih-putih. Ya, di sini heaternya masih nyambung. Kemudian dua kabel dari thermofuse yang berwarna abu-abu dan pink. Oke, di sini thermofuse-nya juga masih nyambung. Jadi kemungkinan besar heater masih bagus. Kita pasang kembali. Tinggal dua kemungkinan lagi penyebab dari kulkas ini ngeblok adalah bimetal atau thermodefrost dan timer. Di sini kondisi fisiknya bisa kita lihat, plastiknya sudah buram dan pastinya kita akan mengganti thermodefrost atau bimetal ini dengan yang baru. Setelah itu kita akan mengecek timernya, apakah timer juga perlu diganti atau tidak. Di sini kita potong saja yang lama, kemudian kita kupas, kemudian kita ambil bimetal dan pasang kembali dengan jalur atau kabel seperti semula. Di sini dua kabel dari thermodefrost yang baru, terserah kita mau ke bagian mana saja, sifatnya bolak-balik. Setelah menyambung atau memasang bimetal yang baru, di sini saya belum akan isolasi karena kedua kabel thermodefrost ini nanti akan saya tes dengan cara menyentuhkannya seperti ini untuk menyalakan heater. Oke, langkah pemeriksaan terakhir kita menuju ke bagian timer. Saya akan memeriksa langsung timernya apakah masih berputar atau berfungsi dengan normal. Kita colok, nyalakan kulkasnya terlebih dahulu. Ya, di sini kompresor sudah start dan saya merasa di sini timer bergetar dan saya intip ke bagian kaca yang kecil ini melihat apakah roda giginya berputar atau tidak, karena timer juga kadang bergetar tapi roda giginya tidak berputar. Karena di sini saya tidak bisa melihat dari kaca kecil tersebut yang berada di samping karena kacanya sudah buram, saya coba mengetes langsung timer ini dengan membuka keempat skrup kecilnya, kemudian membuka timernya. Di sini kita tes langsung, pasang kabel di kaki 1 dan kaki 3 timer. Ya, di sini timernya bisa kita lihat masih berputar, berarti 95% timer ini masih bagus. Kita pasang kembali. Dan kembali saya menyalakan kulkasnya dan kemudian memutar timer ke posisi kompresor off. Ya, kompresor sudah mati. Kemudian di freezer, kedua kabel bimetal atau thermodefrost saya tempelkan seperti ini untuk sementara, untuk menyalakan heater, mengetes heater masih panas atau tidak, dan pada posisi tersebut timer harus berhenti berputar.
Setelah beberapa saat, sekitar 20 detik, kabel bimetal saya lepaskan kembali dan timer kembali berputar, tapi kompresor masih dalam keadaan off. Oke, kita akan mengecek panas heaternya. Di sini saya akan sedikit meraba heater karena terkadang juga heater nyambung tapi sudah tidak panas. Iya, di sini heaternya masih panas. Kita cabut saja kembali kulkasnya, kemudian putar sekali lagi timer ke posisi kompresor on, dan kita masukkan kembali ke tempatnya dan rapikan kembali. Talang air kita pasang kembali. Di bagian belakang ini sudah selesai. Di bagian freezer semua kabel kita isolasi. Kedua kabel bimetal atau thermodefrost yang kita ganti, yang baru kita isolasi. Thermodefrost kita pasang kembali di tempatnya. Bagian yang berwarna silver menempel di akumulator. Oke, kita rapikan kembali semua kabel-kabelnya seperti semula. Oke teman-teman semua, saya ucapkan juga terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini agar channel ini terus berkembang. Jika video ini bermanfaat, silahkan like dan subscribe. Oke, lanjut kita pasang kembali penutup atau casing yang pertama dengan mengarahkan bagian bawah terlebih dahulu. Sama seperti yang kedua ini, kita arahkan yang bagian bawah terlebih dahulu dan keduanya kita tinggal tekan-tekan dan pasang sekrupnya kembali semuanya. Setelah itu kita colok, nyalakan kulkasnya. Oke, kompresor running, kipas berputar. Kita cek ke bagian pintu bawah, apakah sudah ada terasa hawa dingin yang keluar dari sela-sela atau lubang ventilasi di bagian bawah ini. Oke. Ya, di sini sudah terasa ada hembusan yang keluar. Dengan hanya mengganti satu alat, masalah dari kulkas ini sudah selesai. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.